Shalom, selamat pagi saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami dari sepanjang malam hingga pagi ini. Kami bersyukur untuk penjagaan dan berkat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari kitab Nehemia pasal 4 ayat 3 dan 4. Dikatakan, lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Saudara, tema kita hari ini ialah memajukan pekerjaan Tuhan dengan visi yang sama. Saudara, latar belakang dari kitab Nehemia ini ialah waktu itu orang-orang Yehuda berada di Babel sebagai orang-orang buangan. Mereka dibuang oleh Allah dari Yerusalem ke Babel sebagai hukuman Tuhan atas ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, atas dosa-dosa mereka kepada Allah. Tetapi setelah hampir 70 tahun, Allah membawa mereka kembali dari tanah Babel yang waktu itu dikuasai oleh kerajaan Media Persia. Saudara, kalau kita melihat sejarah kepulangan orang-orang Yehuda dari Babel ke Yerusalem terjadi 3 kali, yaitu di bawah pimpinan Yerubabel, di bawah pimpinan Esra, dan ketiga di bawah pimpinan Nehemia. Nehemia pada waktu itu melayani sebagai juru minuman Raja Artasasta. Yang pertama itu Raja Persia. Tugasnya ialah menyiapkan minuman untuk raja dan mencicipi minuman itu supaya raja tidak diracun orang lain. Ini jelas bahwa Nehemia adalah orang yang dipercaya dan mempunyai kedudukan yang tinggi di pemerintahan pada waktu itu. Dan saudara, pada waktu itu Nehemia menerima kabar bahwa orang buangan yang telah kembali ke Yehuda dari Babel dalam gelombang yang pertama dan kedua sedang berada dalam kesulitan, dan tembok Yerusalem masih berupa puing-puing. Setelah ia mendengar kabar tersebut, Nehemia menjadi sangat sedih. Dia menangis, dia berkabung di hadapan Tuhan. Karena sedih bukan hanya karena Yerusalem tanah airnya saja, tapi karena di dalamnya ada bait Allah. Ia tidak ingin Allahnya dicela oleh orang lain. Maka ia berdoa kepada Allah agar ia boleh diizinkan pulang ke Yerusalem. Saudara, singkat cerita, Allah berkarya dengan luar biasa, di mana Allah melunakkan hati Raja Artasasta yang mengizinkan Nehemia kembali, bahkan memberikan kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan tembok Yerusalem. Di dalam pasal 4 yang kita baca tadi, Nehemia dan orang-orang Yehuda sudah mulai membangun tembok Yerusalem. Tetapi sayang, ketika pembangunan itu sedang berjalan, ada orang-orang yang tidak senang dengan pembangunan tersebut. Ada Sambalat, ada Tobia yang mengolok-olok orang Yahudi, bahkan menghina mereka dengan berkata, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Bahkan ayat emas yang tadi kita baca dikatakan, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Tobia dan Sambalat menghina dengan berkata bahwa pekerjaan mereka hanya pekerjaan yang sia-sia. Saudara, di sini kita melihat bahwa untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam hal pekerjaan dan pembangunan tembok Yerusalem pada waktu itu tidak berjalan mulus
sesuai dengan harapan mereka. Ada tantangan, ada masalah, ada kesulitan yang dihadapi, bahkan kritikan dan ancaman dari pihak musuh yang melemahkan kekuatan orang-orang Yehuda yang bekerja. Saudara kasih dalam Tuhan, namun demikian, sejarah mencatat akhirnya Nehemia dan orang-orang Yehuda berhasil menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem dalam waktu 52 hari. Sekalipun di dalamnya banyak tantangan yang menghadang. Apa rahasianya? Di antaranya ialah mereka memiliki visi yang sama. Di dalam pasal 2 ayat 17 dikatakan, "Kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak menjadi dicela." Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkata mereka, "Kami siap untuk membangun." Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Saudara, di sini kita melihat kekuatan yang mendorong Nehemia dan orang-orang Yehuda dapat menyelesaikan pembangunan itu karena mereka mempunyai visi yang sama, tujuan yang sama, yaitu membangun kembali tembok Yerusalem. Visi inilah yang memampukan Nehemia terus berjuang menyelesaikan tembok Yerusalem sekalipun ada tantangan dan kesulitan di dalamnya. Saudara, visi ini jugalah yang kita perlukan untuk mencapai sebuah keberhasilan dan memajukan pekerjaan Tuhan melalui pelayanan yang kita kerjakan di tempat kita masing-masing. Kalau kita memiliki tujuan yang sama, maka tentunya kita akan terus berjuang bersama-sama untuk mencapainya. Saudara, salah satu sumber konflik yang terjadi di dalam gereja ialah karena fokus pelayanan yang telah berubah. Bukan lagi buat Tuhan, tetapi berfokus kepada diri sendiri. Karena itu, agar pekerjaan Tuhan dapat terus berjalan, bahkan berkembang, kita perlu memiliki tujuan dan visi yang sama. Saudara, inilah yang Tuhan mau di setiap kita. Membangun gerejanya dengan tujuan yang sama untuk Tuhan, untuk membesarkan kerajaannya, untuk memperkenalkan Kristus kepada banyak orang, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita tahu, saudara, melayani, mengembangkan gereja Tuhan tidak mudah. Ada tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Tetapi mari kita belajar dari Nehemia. Kita harus berdiri dalam visi yang sama, yaitu melayani buat Tuhan. Mari saudara, kita punya hati untuk melayani Tuhan, untuk membesarkan pekerjaan Tuhan, supaya nama Tuhan dikenal dan dimuliakan. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran-Mu pada hari ini. Materaikan di dalam hidup kami ya Tuhan, untuk menjadi kekuatan buat kami, dan mendorong kami untuk hidup dan melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Karena kasih-Mu yang sudah kami terima begitu besarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu, biar Engkau menolong, menjaga, dan menyertai setiap kami. Tuhan, berkatilah kesehatan kami, biar Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi. Kami sedang sakit kanker paru-paru. Tuhan tolong, biar Engkau yang terus memberikan kami kekuatan menjalani sakit penyakit ini. Engkau memberikan kami pertolongan, bahkan kesembuhan daripada Engkau. Tuhan tolong, kami ya Tuhan sedang sakit dan diisolasi karena COVID-19. Tuhan tolong kami juga, biar Engkau yang menjamah kami Tuhan. Engkau yang memulihkan keadaan kami dan menyembuhkan akan keadaan kami. Tuhan tolong, kami sungguh berseru kepadamu. Tuhan, kami sedang sakit akan infeksi di hidung kami. Tuhan tolong, Engkau boleh menjamah kami, memulihkan keadaan kami. Tuhan, Engkau yang memberikan kami pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Demikian kami sedang sakit ya Tuhan, ada gangguan mata. Tuhan juga yang boleh menjamah Tuhan,
mata kami, memulihkan keadaan kami, sehingga kami boleh memiliki penglihatan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya kepada Engkau. Bapa, ini doa kami, ini pengharapan kami di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.